Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami, NIM 18141024 akan menjawab UTS Pasar Modal Syariah. Yang pertama, jawabannya pasar modal syariah secara umum yang dimaksud pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dipilah antara keduanya. Selanjutnya, tonggak kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Tahun 1997, tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksadana syariah pertama di Indonesia oleh Dana Reksa Investment Management pada tahun ini. Sementara itu, reksadana syariah pertama kali di dunia, The Amanah Income Fund, diluncurkan pada tahun 1986 di Indianapolis, Amerika Serikat. Tahun 1999, MUI mendirikan DSN MUI sebagai lembaga independen di bawah MUI yang bertanggung jawab terhadap fatwa terkait ekonomi Islam di Indonesia. Tahun 2000, DIM bekerjasama dengan Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia pada tahun 2000. JI adalah indeks saham syariah yang terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid di Indonesia. Pada awalnya, seleksi saham syariah yang masuk JI dilakukan oleh DIM, sedangkan kriteria saham liquid disusun BEJ. Peluncuran JI hanya berselang 1 tahun dari penerbitan indeks saham syariah pertama di dunia, Dow Jones Islamic Market Index, pada tahun 1999. Tahun 2001, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa ini menjadi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait pasar modal Islam dan merupakan respon dari diluncurkannya reksadana syariah pertama di tahun 2000. Tahun 2002, PT Indosat menerbitkan obligasi syariah pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah pada tahun 2002. DSN MUI menerbitkan dua fatwa yang digunakan sebagai dasar kesesuaian prinsip Islam dan obligasi syariah mudharabah PT Indosat, yaitu Fatwa Nomor 32 Tahun 2002 tentang obligasi syariah, Fatwa Nomor 33 Tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Tahun 2003, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 40 Tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ada sebagian kalangan yang menjadikan peluncuran fatwa ini sebagai indikator pendirian pasar modal syariah Indonesia. Tahun 2004, PT Matahari Putra Prima menerbitkan obligasi syariah ijarah pertama di Indonesia pada tahun 2004. DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah sebagai dasar kesesuaian prinsip Islam dari obligasi syariah ijarah MPP. Tahun 2006, BPOM LK mengeluarkan regulasi atau aturan tentang pasar modal syariah pertama di Indonesia pada tahun 2006, terdiri dari Peraturan Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah, Peraturan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Sejak dikeluarkannya regulasi tentang efek syariah ini, maka istilah obligasi syariah secara resmi diganti dengan suku. Tahun 2007, BPOM LK menerbitkan Peraturan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah pada tahun 2007. Berdasarkan regulasi ini, maka saham syariah yang masuk JI tidak diseleksi oleh DIM, tetapi mengikuti DES yang diterbitkan oleh OJK setiap 6 bulan sekali. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang lebih dikenal dengan Suku Negara. Ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang pertama, Fatwa Nomor 69 tentang SBSN, Fatwa Nomor 70 tentang metode penerbitan SBSN, Fatwa Nomor 71 tentang sell and leaseback, Fatwa Nomor 72 tentang SBSN ijarah sell dan leaseback. Tahun 2010, BRI menyelenggarakan kegiatan edukasi pasar modal syariah pertama kali di Indonesia dengan menggunakan merek sekolah pasar modal syariah PSMS. Pada tahun 2010, kegiatan edukasi tersebut diselenggarakan oleh BRI bekerjasama dengan pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 76 Tahun 2010 tentang SBSN ijarah aset to be leased sebagai dasar kesesuaian prinsip Islam untuk penerbitan SBSN dengan akad ijarah aset to be leased.
Jawaban nomor 2, akan musyarakah di mana para pihak yang terlibat dalam akad ini selain akan menerima keuntungan juga harus siap menanggung kerugian. Jadi apapun jenis akad syirkah yang dilakukan, keuntungan usaha menggunakan nisbah kesepakatan, sedangkan kerugiannya menggunakan nisbah proporsional. Akad ini termasuk akad syirkah amwal, yaitu dengan modal usaha baik harta maupun barang inventory. Juga disebut dengan syirkah enan, yaitu syirkah yang nilai atau jumlah modalnya tidak harus sama. Adapun mudorobah, akad yang nisbahnya para pihak mencakup presentasi usaha saja, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal atau mudorib. Selain itu, modal usahanya harus berbentuk dana atau uang, tidak boleh barang. Meskipun sebagian pendapat ada yang membolehkannya jika setara dikonversikan dalam bentuk uang. Yang pertama, kaidah fikih muamalah, al-asluhu fil muamalatil ibaha ma yadulla ala tahrimiha. Pada dasarnya muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut berbeda dengan kaidah fikih ibadah yang menyatakan sebaliknya, yaitu semua kegiatan ibadah adalah haram dilakukan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kaidah ini memberikan dampak sangat signifikan terhadap kemajuan keuangan Islam. Pada dasarnya, Islam sangat mendorong terjadinya inovasi dalam kegiatan muamalah sepanjang inovasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Sebaliknya, Islam melarang melakukan inovasi atau penambahan apapun dalam hal ibadah. Yang kedua, al-kharaj bil daman. Apabila kita melakukan kegiatan usaha atau investasi, kita harus siap menanggung resikonya atau ruginya. Dan al-ghumnu bil ghurmi. Tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko. Dalam hal ini, berinvestasi pasti ada resiko, sehingga investor harus melakukan tindakan yang dapat mengurangi resiko tersebut. Konsep ini hampir sama dengan investor rasional menurut Markowitz, di mana seorang investor dikatakan rasional apabila melakukan pengelolaan risiko untuk mendapatkan keuntungan optimal. Selanjutnya, ad-dororu yudfa'u biqadaril imkani atau ad-dororu yuzalu. Segala mudarat harus sedapat mungkin dihindarkan. Artinya apa? Bahwasanya setiap inovasi dalam keuangan Islam harus selalu bertujuan untuk menghilangkan bentuk yang membahayakan atau merugikan pihak lain. Dengan adanya kaidah ini, maka arah inovasi keuangan Islam adalah maslahah atau menciptakan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Selanjutnya, darul mafasidi ula min jalbil masalihi. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, setiap inovasi produk pasar modal syariah harus mengutamakan untuk mencegah kerusakan daripada melihat kemanfaatannya. Efek syariah yang diciptakan ataupun proses transaksi efek syariah di pasar modal jangan sampai memberikan dampak negatif yang merusak tatanan perekonomian masyarakat. Jawaban nomor 4, fatwa adalah pendapat atau penjelasan alim ulama yang terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. DSN MUI adalah lembaga di bawah MUI yang khusus mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi Islam. DSN MUI merupakan lembaga yang mempunyai peranan sangat penting dalam perkembangan industri keuangan Islam, khususnya pasar modal Islam di Indonesia. DSN MUI bukan hanya bertugas mengeluarkan fatwa tetapi terlibat aktif dalam pengembangan pasar modal Islam, termasuk penyusunan regulasi maupun kegiatan edukasi ke masyarakat. Tugas utama DSN MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak termasuk pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi Islam di Indonesia, baik itu dalam bentuk fatwa, surat edaran, sertifikasi, kegiatan edukasi dan literasi maupun bentuk lainnya. Baiklah, itulah sedikit jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.